Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita terkait dengan tantangan. Tantangan apa di sini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tantangan kenapa sistem informasi kesehatan di suatu negara itu dikembangkan, gitu ya. Pertama, dikarenakan sumber daya dari sistem informasi itu masih terbatas, gitu ya, terbatas secara kuantitas maupun secara kualitas, sehingga ini masih menjadi tantangan kita untuk memperbaikinya. Kemudian yang kedua, keberlanjutan dari sistem informasi itu harus tetap dilakukan, dikarenakan termasuk di tempat negara-negara yang mengalami situasi darurat, misalnya di beberapa negara Afrika di sana masih ada kondisi pasca perang atau misalnya kondisi perang, sehingga mereka masih membutuhkan data-data terkait dengan sistem informasi kesehatan yang nantinya dipakai oleh pemerintah setempat, misalnya korban dari perang ataupun kecacatan dan lain sebagainya, itu yang nantinya akan menjadi dasar atau menjadi informasi bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan langkah selanjutnya atau merehabilitasi dari orang-orang yang korban pasca perang. Seperti itu ya. Nah, ini masih menjadi tantangan buat kita. Nah, untuk kenapa sistem informasi kesehatan itu dikuatkan. Kemudian yang ketiga itu memastikan adanya integrasi di antara subsistem, gitu ya. Karena selama ini subsistem itu masih parsial, masih terkotak-kotak, masih terfragmentasi, jadi belum linkage dengan sumber informasi yang ada. Nah, ini yang masih menjadi tantangan kita untuk menyiapkan segala upaya agar sistem informasi itu bisa linkage, bisa saling terhubung antara satu departemen, satu subsistem dengan sistem yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tantangan yang lain itu adalah penguatan dari sumber daya, itu ya. Jadi staf dari sistem informasi kesehatan itu masih harus dikuatkan, gitu ya, melalui beberapa teknik training dan lain sebagainya, itu ya. Jadi ini karena sumber daya yang tadi dikatakan bahwasanya masih banyak mengalami keterbatasan. Jadi ini yang jadi masih menjadi tantangan buat kita yang harus kita selesaikan. Nah, kemudian yang terakhir, ternyata budaya dari suatu negara atau suatu daerah itu ternyata juga mempengaruhi cara kerja orang menganggap atau memperlakukan sistem informasi itu seperti apa, seperti itu ya. Sehingga kemudian ini masih menjadi tantangan buat kita bagi tenaga manajerial itu ya, untuk mengatasi masalah agar budaya di setiap daerah itu sudah aware dengan adanya sistem informasi yang berbasis misalnya elektronik. Nah, seperti itu ya, sehingga nanti memudahkan di dalam manajerialnya. Nah, selain dari tantangan yang ada, ternyata juga ada beberapa kesempatan yang bisa kita raih dengan adanya penguatan sistem informasi kesehatan. Apa saja di situ? Nah, perlu diketahui bahwasanya mengingat sejumlah negara itu ternyata masih banyak kendala terkait dengan sistem informasi kesehatan. Nah, kemudian ini yang perlu harus kita lakukan, di mana pengembangan alat-alat atau tool-tool yang dipakai di dalam sistem informasi kesehatan atau hardware maupun software yang dipakai itu nantinya harus kita upayakan agar menjadi lebih baik. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu ternyata baik pemerintah maupun lembaga-lembaga internasional itu sekarang berusaha untuk melakukan integrasi terhadap sistem kesehatan nasional. Jadi sistem kesehatan nasional ini dijadikan sebagai bagian integral di dalam pembangunan sosial ekonomi. Nah, ini merupakan kesempatan buat kita. Kenapa sistem e-sistem atau electronic system informasi itu nanti akan dikembangkan sampai nantinya berhasil untuk semuanya, gitu ya. Nah, sampai nanti tahun-tahun yang mendatang. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah bahwasanya
dari suatu prioritas daripada yang menjadi prioritas dari kinerja suatu sistem informasi kesehatan. Nah, ininya nanti maka pelacakan kemajuan untuk pencapaian kinerja untuk mencapai di dalam Millennium Development Goal. Nah, ini yang nantinya juga masih menjadi tantangan buat kita gitu ya. Jadi nantinya ini yang kemudian penguatan sistem informasi kesehatan itu menjadi sangat penting gitu ya, dari beberapa kesempatan yang nanti akan bisa kita raih gitu ya. Nah, ini adalah tujuan kenapa penguatan sistem informasi kesehatan di sebuah negara itu harus dilakukan. Itu yang pertama itu adalah untuk mengatur suatu institusi atau suatu organisasi gitu ya, struktur dari suatu organisasi atau manajerial di setiap level dinas kesehatan terkait, di semua level dinas kesehatan terkait gitu ya. Itu untuk mensupport atau mendukung sistem informasi kesehatan secara nasional gitu ya. Dan kemudian termasuk diantaranya adalah memperbaiki dari susunan kepegawaian, kemudian juga kapasitas kinerja dari tenaga-tenaga teknis secara teknis gitu ya, jadi kapasitas teknikalnya, serta di situ untuk melihat tampilan dari penguatan sistem informasi kesehatan tersebut itu sudah mencerminkan dari berbagai subsistem yang ada di bagian sistem kesehatan nasional secara utuhnya atau belum. Nah, ini nanti menjadi salah satu tujuan di dalam penguatan sistem informasi kesehatan. Jadi untuk melihat apakah subsistem itu sudah bagus sehingga kemudian sistem informasi secara generalnya itu juga nantinya sudah bagus atau belum. Nah, ini nanti juga jadi salah satu dari kedua dari tujuan penguatan sistem informasi kesehatan. Nah, saya ulang, penguatan yang pertama itu adalah tujuannya itu adalah untuk pengaturan dari institusi atau struktur dari manajerial di setiap level tingkatan manajemen itu untuk mendukung sistem informasi kesehatan secara nasional itu ya, termasuk diantaranya adalah pengaturan dari sumber daya dan pengaturan dari secara teknisnya juga. Kemudian yang kedua itu adalah untuk melihat apakah subsistem itu sudah terintegrasi secara penuh dengan sistem informasi kesehatan secara nasional tersebut secara umumnya gitu ya. Jadi subsistemnya sudah bagus atau belum, karena nanti subsistem yang bagus maka tampilan daripada sistem informasi kesehatan nasionalnya itu juga bagus. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuannya adalah memperkuat gitu ya, memperkuat hubungan antara departemen kesehatan dengan departemen kesehatan lain gitu ya, atau departemen lain, tidak hanya dari kesehatan gitu ya, other ministry. Nah, ini sangat penting gitu ya, karena informasi kesehatan itu tidak hanya bersumber dari data-data kesehatan saja. Informasi tentang kependudukan itu tidak hanya sumbernya dari data-data yang dihasilkan oleh dinas-dinas atau departemen-departemen kesehatan. Mereka berhubungan dengan departemen perhubungan, departemen yang lain juga, nah, seperti kependudukan dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, supaya apa? Supaya dapat menghasilkan suatu informasi yang berhubungan dengan kesehatan gitu ya, yang berhubungan dengan kesehatan, dan kemudian bisa menjadikan bahwasanya informasi ini dipakai nantinya baik secara teknis maupun strategik di dalam pengambilan kebijakan, di dalam manajemen gitu ya. Karena apa? Informasi itu nantinya menjadi sumber daya dari
setiap manajerial untuk mengambil suatu kebijakan. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah pedoman khusus untuk penguatan sistem informasi kesehatan. Bisa dikatakan baik atau buruk dari sistem informasi kesehatan yang sudah kita kuatkan tadi, dilihat dari ciri-cirinya. Apa saja yang menjadi pedoman atau yang menjadi ciri-cirinya bahwasanya sistem informasi kesehatan itu bisa dikatakan baik atau tidak. Nah, pertama itu adalah akurasi dari sistem informasi data. Jadi akurasi tersebut data itu harus akurat gitu ya, dan kemudian harus terstandar dan dapat dibandingkan antara satu data dengan data yang lain gitu ya. Jadi data itu harus terstandar dan bisa dibandingkan gitu ya, dengan tujuan satu dengan tujuan yang lain. Jadi akurasinya harus betul-betul tepat gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah ketepatan waktu. Jadi pada saat kita memproduksi atau menghasilkan suatu data itu kita butuh data itu cepat, misalnya data tentang surveillance penyakit. Nah, itu kita bisa produksi datanya dalam 1 kali 24 jam. Nah, karena kasusnya misalnya adalah kasus KLB. Nah, seperti itu, sehingga nantinya seorang manajer itu bisa mengatasi keadaan tentang KLB atau melakukan evaluasi tentang KLB itu juga berdasarkan data real yang betul-betul bisa up to date. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kelengkapan data. Jadi komprehensif. Data yang dihasilkan, data indikator di dalam subsistem informasi kesehatan itu sudah komprehensif, sudah mencakup semua aspek yang akan dinilai di dalam sistem kesehatan atau belum. Misalnya angka kematian ibu, angka kematian bayi. Nah, item-item di dalam pengukuran angka kematian bayi itu di situ sudah tercover atau belum, gitu ya. Atau misalnya angka gizi buruk. Nah, di situ kan ada data-data terkait dengan penimbangan balita setiap bulan, kemudian jumlah balita di daerah itu berapa, sehingga kita bisa melihat berapa cakupan angka penimbangan balita di daerah itu. Nah, kemudian berapa angka kita bandingkan juga berapa angka keadaan misalnya status balita di suatu daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, ini kemudian sudah terukur atau belum di dalam produksi atau melihat tampilan di dalam sistem informasi kesehatan yang sudah dibuat tadi gitu ya, kelengkapannya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah keterwakilan. Ini yang kelima, ciri yang kelima. Jadi representatif tidak data-data tadi untuk menggambarkan suatu data-data statistik suatu negara itu ya. Nah, itu sudah komplit belum? Kalau belum komplit, misalnya banyak kalau kita lihat data di WHO itu antara satu negara satu dengan negara yang lain, ternyata ada banyak yang masih kosong datanya. Misalnya, kalau Anda lihat di data WHO, Anda buka WHO INT. Nah, di situ coba lihat data tentang Indonesia. Tahun berapa di situ yang tercantum di data WHO tahun ini? Tahun statistik WHO 2015 atau 2016. Banyak yang kosong atau tidak? Nah, kalau Anda cermati kenapa banyak kosong, itu bukan berarti kemudian Indonesia tidak melakukan apa-apa, tetapi Indonesia di dalam penyebarluasan atau memproduksi sistem informasi kesehatannya berarti ada masalah gitu ya, ada kendala gitu ya. Nah, salah satunya misalnya pelaporannya tidak tepat, nah atau hal-hal yang lain. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ini adalah ciri yang keenam, itu adalah relevan. Jadi informasi yang dihasilkan itu harus relevan dengan data-data yang ada di suatu negara tadi gitu ya. Itu mencerminkan kebutuhan dari suatu negara gitu ya. Jadi data itu harus mencerminkan keadaan dari suatu negara. Taruhlah contoh misalnya Indonesia. Sekarang data tentang kasus kanker
Ternyata tinggi kan? Coba Anda lihat di data WHO. Sudahkah kita mendapati data itu lengkap tentang kanker? Berapa jumlah insidensinya, berapa jumlah prevalensinya, atau jumlah penyakit yang lain? Coba Anda lihat. Kemudian Anda bandingkan dengan negara lain. Kelengkapannya sesama negara Asia saja. Nah, kalau misalnya terjadi gap atau terjadi kesenjangan antara satu negara dengan negara yang lain, berarti di situ kita pastikan bahwasanya sistem informasi yang ada di negara kita itu memang kurang bagus gitu ya, atau masih kurang. Nah, seperti itu. Nah, itu yang mesti harus kita perbaiki. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya itu adalah komplementari atau pelengkap, bahwasanya informasi yang dikumpulkan melalui subsistem yang berbeda itu harus bisa melengkapi data satu sama lain gitu ya. Jadi bukan kemudian malah tumpang tindih gitu ya, tetapi harus saling melengkapi. Misalnya data kita ingin melihat data angka kematian bayi. Nah, di angka kematian bayi, bayi meninggal itu kan datanya bukan dari dinas kesehatan, tetapi adalah data dari kependudukan. Misalnya laporan warga ke kelurahan didata ke kecamatan dan lain sebagainya. Mereka kan tidak melaporkan ke dinas kesehatan. Meskipun ada beberapa data yang juga misalnya bayi tersebut meninggal di rumah sakit, mesti ada laporan seperti itu. Tetapi kan untuk data yang di luar perawatan rumah sakit atau puskesmas atau yang terjangkau oleh pelayanan kesehatan, itu kan juga ada data kematian yang lain yang tidak mungkin terlaporkan. Nah, itu mestinya ada komplementari di sini, saling melengkapi data satu sistem dengan sistem yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan tampilan data angka kematian bayi di Indonesia itu utuh gitu ya. Nah, kemudian ciri yang lain itu adalah kepemilikan, bahwasanya kepemilikan di sini maksudnya bahwasanya sistem informasi itu memang harus dipupuk bahwasanya pengguna kepemilikan itu harus dipupuk di antara semua pengguna sistem informasi. Jadi mereka merasa saling memiliki. Jadi kalau sudah terjadi rasa saling memiliki, maka berusaha untuk menampilkan data itu untuk saling berbagi, kemudian juga saling digunakan dan lain sebagainya, dan berusaha untuk menghasilkan data sebaik mungkin. Nah, itu demikian materi kuliah hari ini. Nah, kita akan lanjutkan untuk minggu depan terkait dengan prioritas dari intervensi penguatan sistem informasi kesehatan. Saya tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.